Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang modul RS485 untuk komunikasi jarak jauh ya teman-teman, yang menggunakan kabel. Komunikasi jarak jauh menggunakan kabel, jarak yang bisa dicapai lebih dari 1 kilometer. Ya, jadi ini sangat berguna untuk kalau saya manfaatkan di controller scoreboard basket ya teman-teman ya, untuk permainan bola basket. Nah itu kan yang mengontrol dengan papan skornya itu kan agak jauh, jadi saya menggunakan modul ini supaya scoreboardnya bisa dikendalikan dari jarak yang lebih dari 10 meter ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke rangkaiannya ya teman-teman ya nanti. Nah nanti di modul ini akan ada yang bekerja sebagai, ini nanti kita akan pakai dua ya, satu sebagai master, satu sebagai slave. Master itu berarti yang memberikan perintah, nah slave nanti yang menerima perintah dan melaksanakannya. Oke. Nah jadi komunikasinya secara serial ya teman-teman ya, bisa melewati RxTX, bisa juga nanti kita menggunakan library software serial ya teman-teman ya. Nah kita lihat dulu rangkaiannya seperti ini teman-teman. Rangkaiannya ini untuk master dan ini untuk slave. Jadi antara master dan slave hanya terhubung dengan dua kabel saja ya. Oke, ini ada untuk AB, ini ada lambang A dan B ya. Yang A kita colokkan ke A juga, ke seberangnya ya. Yang B juga dicolokkan ke B. Oke, jadi yang menghubungkan antara slave dan master hanya dua kabel ini. Oke, nah nanti saya akan menggunakan, oh ini slave ya teman-teman ya, ini slave, yang ini master. Nah di master nanti ada sebuah push button. Oke, saya koneksikan menggunakan sistem pull up, input pull up nanti di Arduino nya, di codingnya ya. Nah ketika button ini ditekan, ini saya colokannya di A0 ya. Ketika ditekan maka dia akan memerintahkan tulisan di OLED yang ada di slave ini untuk berubah. Oke, jadi itu yang akan kita buat nanti. Saat button ini ditekan, maka tulisan yang ada di dalam display OLED ini akan berubah. Oke, nah jadi itu kerja dari slave. Untuk masternya dia hanya memerintahkan menggunakan push button saja. Oke, nah kita langsung ke codingnya ya teman-teman ya. Pertama-tama kita coding dulu untuk yang master. Oke, kita coding dulu untuk yang master. Untuk rangkaiannya yang lebih lengkap tadi teman-teman bisa download nanti di deskripsi ya teman-teman ya. Saya akan simpan di deskripsi untuk rangkaiannya. Oke. Oke. Pertama-tama, karena saya komunikasinya secara serial, saya tidak menggunakan pin RxTX, tapi saya gunakan software serial ya. Maka kita harus punya library-nya dulu. Nanti kita include dulu library-nya, software serial.h. Oke, kemudian yang kedua kita include untuk oke, yang di master kita cukup pakai satu aja, software serial aja ya. Nah, kita buat ininya, objeknya software serial, kita kasih aja namanya kurir ya. Saya pakai istilah kurir di sini karena dia nanti yang akan mengirimkan ininya, perintahnya nanti secara serial ya. Nah di dalamnya berarti ada dua parameter, yaitu untuk RX dan TX-nya ya, receiver dan transmitnya, receiver dan transmitternya. Nah kalau kita lihat di sini di RS485-nya yang kodenya
Nanti kalau teman-teman lihat itu ada kodenya R0 yang di sini ya. Mungkin ini nggak terlalu jelas. Untuk yang kodenya R0, teman-teman colokkan di D4, oke. Dan yang D1 teman-teman colokkan di D3. Berarti nanti 4,3 ya. Parameternya 4,3. Jadi ini untuk pinnya. Pin yang kita pakai untuk software serialnya ya. Nah, setelah itu kita juga buat variabel untuk menampung push buttonnya. Kita kasih aja namanya button ya, BT. Ini saya colokkan di pin A0 tadi. Oke, baru di setupnya kita tuliskan courier.begin. Kita begin untuk serialnya ya, 9600. Dan di sini berarti kita menggunakan oh ya, pin enable-nya harus kita aktifkan, harus kita kasih juga ya di sini ya. Di sini enable-nya yang tengah ini kita gabung ya, ini kita gabung, kita colokkan di D2 ya. Kita tulis integer enable pin di digital 2. Berarti sini kita harus set ya pin mode enable pin sebagai output, oke. Dan push buttonnya sebagai input, tapi kita pakai pull up. Untuk master kita enable pinnya kita buat high ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita delay dulu di sini. Delay ya 10 mikrosecond aja. Nah, untuk men-setting dia sebagai master, artinya yang mentransmitkan data nanti perintah, maka kita harus atur dia sebagai atur dia untuk high ya. Enable pinnya kita atur high. Kalau tidak kita buat high, nanti dia tidak bisa transfer ininya, perintahnya ya. Mengirimkan perintahnya tidak bisa. Jadi si kurirnya tadi tidak bisa bekerja nanti. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masuk ke void loop-nya. Di void loop kita tulis courier dot write. Nah, ini cara mengirimkan sesuatu di serialnya. Oke, courier dot write. Courier itu tadi nama objek yang kita buat di atas tadi ini. Kita harus pakai ini. Namanya terserah teman-teman ya. Oke, asalkan dengan ketentuan penamaan yang benar. Oke, sama kayak penamaan variabel caranya ya. Nah, ini courier dot write. Apa yang mau kita tuliskan? Kita akan menuliskan nilai dari push button yang kita tekan. Berarti digital write pb. Oke. Nah, artinya apa? Saat kita menekan tombol, maka si kurirnya ini akan mengirimkan terus, selalu mengirimkan terus data ya. Karena kan di void loop sini kan dia bekerja terus menerus ngeloop. Nah, kurir akan menuliskan data terus ke slave nanti, dan slave akan menerima data baru. Oke. Nah, jadi kalau push buttonnya kita tidak tekan karena kita pakai input pull up di sini, maka data yang dikirim adalah 1 ya, teman-teman ya. Maka yang dituliskan ke slave itu nanti 1, dia nerima datanya 1. Nah, saat kita tekan push buttonnya, maka data yang dikirim adalah 0. Oke, itu kebalikan. Oke. Nah, setelah itu kita delay. Ya, supaya nggak terlalu cepat, kita delay aja 100 ya. 100 milisecond. Nah, cukup ya untuk masternya teman-teman. Kita sekarang coba kita compile dulu ya. Nah, ini di save dulu. Nah, ada masalah di sini. Digital read, ini harusnya digital read teman-teman. Harusnya digital read. Kan kita ngebaca kondisi push button ya, berarti harus pakai read. Ada salah lagi di sini. PB.
Oh, kita pakai nama button ya tadi ya. Berarti ini kita ganti aja PB. PB aja, push button. Oke, kita compile lagi. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut untuk coding slave-nya ya. Ini master tadi. Kita kasih tanda di atas ya. Kita kasih komen ini master. RS485. Oke, sekarang kita buat kita buka yang baru, kita buat yang slave. Kita kasih komen slave RS485. Oke, nah untuk yang slave-nya sama seperti tadi, kita munculkan dulu apa? Kita include dulu software serialnya. Kemudian kita juga include, karena di sini kita pakai beberapa ini ya, kita juga ada menggunakan OLED nanti, maka kita juga harus punya komunikasi I2C-nya. Kita menggunakan wire di sini. W-nya besar. Nah, saya sudah pernah membahas tentang display OLED ini ya, teman-teman ya. Teman-teman, saya tidak jelaskan panjang lebar tentang OLED-nya di sini karena fokus kita adalah untuk modul RS485-nya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau pelajari lebih jauh, silakan cek ya. Linknya ada di atas ini, pojok kanan atas, nanti muncul. Oke. Selanjutnya kita include library untuk si OLED-nya. Ada dua ya teman-teman ya. Ada fruit underscore gfx.h. Ya. Kemudian yang kedua kita juga include ada fruit underscore ssd 1306.h. Oke. Nah, setelah itu kita buat objek dari software serialnya. Kita kasih nama courier juga di sini. Nah, untuk yang slave kita coloknya lain ya tadi ya. Untuk yang slave berarti kita pakai 2,4 nih. 2,4. Kalau tadi kan 3,4. Disesuaikan ya teman-teman ya. Teman-teman buat sama juga nggak apa-apa. Asalkan rangkaiannya disesuaikan. Oke. 2,4 ya tadi ya. Oh maaf, 2,3 ya teman-teman ya. 2,3 di sini. 2,3. Nah, untuk pin enable-nya kita colokkan di digital 4 ya. Di enable pin kita colokkan di digital 4. Oke. Setelah itu kita juga perlu untuk lebar dari ininya, OLED-nya ya. Nah, lebarnya itu 128 dan untuk tingginya itu 64. Oke. Nah, jangan lupa juga teman-teman kita buatkan untuk objek untuk ininya, OLED-nya. Ada fruit underscore ssd1306. Oke. Sesuaikan dengan nama library-nya tadi, kita kasih nama OLED aja di sini. Terserah teman-teman sih mau kasih nama apa ya. Yang enak disebut saja atau yang enak dipakai saja nanti. Oke. Nah, di dalamnya ada parameter lebar dan tinggi. Oke. Kemudian ada parameter juga untuk protokol komunikasinya ya di sini ya. W-nya besar. Kemudian yang terakhir untuk pin resetnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman OLED-nya ada pin resetnya, maka di sini harus dituliskan, dicolokkan ke pin mana di Arduino-nya nanti. Tapi karena yang saya pakai tidak ada pin reset, maka saya tulis aja min 1. Itu artinya tidak ada ya teman-teman ya.
tidak ada pin reset. Oke, ini teman-teman tidak perlu bingung, ini hanya aturan dari library-nya saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke void setup-nya. Di void setup seperti yang sebelumnya, kita juga harus begin untuk kurirnya ya. Begin 9600. Oke, kemudian OLED-nya juga OLED.begin. Nah, di dalamnya ada parameter SSD 1306 underscore switch JAPVCC. Oke, koma. Nah, alamat OLED saya adalah di 0x3C. Secara umum sih 0x3C ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita atur pin mode untuk ininya, enable-nya, pin enable-nya sebagai output. Oke, kemudian kita delay dulu 10 milisecond di sini, dan kita atur si enable pinnya untuk low ya teman-teman ya, berarti digital write enable pin kita buat dia low. Oke, ingat karena dia tugasnya sebagai slave di sini, maka kita atur sebagai low enable pinnya. Pin enable-nya kita buat low. Kalau dia tugasnya sebagai master, atau istilahnya yang lebih tepatnya kalau dia mau mentransmit atau mengirimkan perintah, maka dia kita buat high ya, dia mentransmit. Tapi kalau dia mau sebagai receive, maka kita buat low. Nah, karena ini kan slave, berarti dia menerima perintah, kita buat low. Oke, nah kita langsung masuk ke void loop-nya. Di void loop-nya berarti kita gunakan if saja ya teman-teman ya. If, statement if courier dot available. Jadi kalau ada sesuatu yang dikirimkan di serialnya, istilahnya gitu ya cara bacanya ya, maka apa yang kita lakukan? Nah, kita mau baca ya teman-teman ya, kita buat sebuah variabel untuk menerima kiriman dari master tadi ya. Kita sebut saja apa ya, button lah misalnya ya, nilai buttonnya berapa gitu. Button courier dot karena kita mau mengambil nilainya, kita pakai read, pakai function read. Nah, setelah kita read, kita taruh di ini ya, di variable button hasil bacaannya. Nah, setelah itu kita logikakan lagi, if nilai buttonnya adalah misalnya 0, oke, berarti kan ditekan ya kalau 0 ya. Ingat ya, kita pakai input pull up tadi, makanya kalau 0 berarti ditekan. Nah, kalau dia ditekan, kita mau nanti OLED-nya menampilkan sesuatu, misalnya akses dibuka misalnya ya. Nah, kita buat function aja nanti, buat satu buah function baru untuk menampilkan sesuatu di OLED-nya. Kita sebut aja misal tampil OLED misalnya, tampil OLED. Kita kasih dua parameter string misalnya ya, akses dibuka. Nih, akses dibuka. Misalnya gini, nanti kita buatkan functionnya. Oke. Nah, kalau bukan 0, berarti kita pakai else di sini. Kalau bukan 0 kan berarti 1 ya. Maka kita buat dia tampil, kita panggil tampil OLED. Tampil OLED akses. Misalnya akses ditutup ya. Akses ditutup. Oke. Akses ditutup. Oke, mungkin cukup ya ini ya. Nah, selanjutnya kita buatkan functionnya teman-teman. Kita buatkan functionnya. Kita buatkan function untuk yang tampil OLED-nya. Void tampil OLED. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu function, saya sudah bahas di beberapa video sebelumnya ya teman-teman ya. Silahkan dicek. Ini pengetahuan yang sangat penting untuk teman-teman bisa ya. Teman-teman harus bisa tentang function. Oke. Nah, di tampil OLED ini berarti kita harus buat dua parameter di sini. String sebut aja namanya P ya.
string Q. Oke, string Q aja. Nah, pertama-tama kita perintahkan OLED-nya untuk, nah, OLED yang saya tulis ini adalah nama objeknya ya, yang kita buat tadi di atas ini, OLED. Oke, kalau teman-teman buat di sini namanya lain, misalnya layar, misalnya layar gini, berarti yang di bawah juga harus pakai layar. Oke, nah, OLED dot, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu semua ininya, tampilannya, berarti clear display. Oke, clear display, kita panggil function clear display. Setelah itu kita perintahkan OLED-nya untuk men-set tulisannya sebesar 2 misalnya, berarti set text size. Set text size itu kita kasih nilainya 2. Oke. Nah, setelah itu kita juga setting untuk tampilannya hitam putih ya. Berarti kita tulisnya nanti set text color. Set text color itu kita buat white. White ini maksudnya tampilannya nanti akan tulisannya putih, backgroundnya hitam ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian OLED. Nah, di sini baru kita set kursornya ya teman-teman ya. Mau dituliskan ke posisinya di mana gitu. Oke, seperti kita main LCD 16x2 biasanya ya. Kita set kursor dulu. Nah, ini kan tadi ukuran kita kan lebarnya 128, kemudian tingginya 64. Nah, kita tampilkan saja misalnya kira-kira di posisi 25, misal 15. Ini posisi XY-nya ya teman-teman ya, koordinat XY-nya. Kita set kursornya di 25,15 misalnya. Kemudian apa yang mau kita tulis di posisi itu? Maka kita perintahkan OLED.print. Kita mau tulis si P ini ya. Jadi P yang ada di sini kita mau tuliskan di sini. Berarti kita ambil saja P langsung. Oke, baru kita set kursor lagi. OLED.set kursor. Sekarang misal kita atur di posisi X-nya sama 25, tapi Y-nya agak turun ya, misalnya di 33. Oke. Baru OLED.print. Nah, apa yang mau di print? Q-nya ya. Oke. Oke, baru perintah yang terakhir yang paling penting, OLED.display. Kalau nggak ada perintah ini dia nggak akan keluar ya teman-teman ya. OLED.display. Oke, cukup untuk tampil OLED-nya. Kita coba compile dulu. Oke, berhasil teman-teman, tidak ada masalah di sini di compile-nya. Berarti kita sekarang tinggal upload ya, teman-teman ya. Kita tinggal upload. Nah, kita tinggal upload. Ini teman-teman, saya sudah rakit. Teman-teman bisa lihat ini. Oke. Jadi ini untuk OLED-nya. Nanti tulisan akan tampil di sini. Dan ini untuk buttonnya di masternya ya. Nah, rangkaiannya sama persis dengan yang ada di skema tadi yang di awal saya tunjukkan. Oke, jadi yang saya hubungkan hanya 2 kabel ini, 2 jumper ini, jadi dia berkomunikasi di sini. Nah, ini jumpernya pendek di sini ya, tapi di aplikasi nyatanya teman-teman bisa pakai kabel yang lebih dari 1 km masih bisa dia. Oke, kecepatan transfernya sekitar 30 MB per second. Oke. Nah, nanti kita akan tampilkan tulisan di sini. Coba kita upload dulu ya, satu persatu. Kita upload masternya dulu. Oke, kita upload masternya. Oke, upload. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita upload
slave-nya. Kita upload slave-nya. Oke, berhasil teman-teman. Nah, ini tulisannya sudah muncul. Oke, ini teman-teman lihat tulisannya sudah muncul di sini, akses ditutup karena buttonnya saya tidak tekan ya. Nah, gimana ya supaya bisa dilihat? Apa saya buat memanjang aja seperti ini? Oke. Nih, coba saya tekan buttonnya sini teman-teman. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Oke. Saya tekan buttonnya. Tuh, tulisannya akses dibuka ya teman-teman ya. Ini maaf jadi miring ya teman-teman ya. Supaya tampilannya kelihatan semua. Nih. Saya tekan lagi, akses dibuka. Coba lihat. Saya lepas, akses ditutup. Cepat ya teman-teman ya responnya ya. Padahal komunikasinya hanya 2 kabel ini saja. Tuh. Nah, teman-teman bisa kembangkan ke banyak hal ya di sini ya teman-teman ya, menggunakan RS485 ini untuk sesuatu yang teman-teman mau kontrol yang memerlukan jarak yang jauh, ini bisa jadi pilihan yang tepat ya teman-teman. Nah, kenapa saya pilih pakai ini? Karena kalau saya pakai WiFi dia tidak, takutnya ada gangguan di WiFi-nya, jadi controllernya tidak real time ya teman-teman ya. Takutnya seperti itu. Kalau kalau saya kan buatnya untuk permainan basket. Kalau di permainan basket itu kan waktu itu sangat penting. Oke. Start dan stop waktunya itu sangat penting. Dia harus sekali tekan langsung bekerja seperti yang kita lakukan di sini itu. Oke. Nah, ini responnya sangat bagus, teman-teman. Oke. Ini saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel LiveTech sejauh ini. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silakan cek video-video yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat terus teman-teman. See you in the next video.